He with me. How can misalkan Indonesia? How can Father's beating sound, the lion in the day, the lion in the day. How can misalkan Trinity? How can misalkan Indonesia? How can misalkan? Oh. Kalau kita mentaati hukum Taurat, apakah itu dapat menyelamatkan kita? Lukas 10 ayat 25 sampai 30. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Apakah masalah terbesar manusia? Dia hidup dengan khayalan-khayalan yang salah. Lukas 10 ayat 28, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Manusia hidup dengan khayalan-khayalan yang salah. Kelihatannya mereka sangat lemah di dalam segi ini. Mereka nampaknya pandai tetapi dengan mudah ditipu dan tidak bisa melihat sisi jahat mereka. Kita dilahirkan tanpa memiliki kesadaran tentang diri kita sendiri. Karena mereka tidak mengenal diri sendiri, maka Alkitab memberitahukan keadaan manusia bahwa manusia adalah berdosa.
Manusia berbicara tentang adanya dosa mereka. Dan kadang-kadang, kelihatannya manusia sebenarnya tidak bisa melakukan sesuatu yang baik dan mereka terlalu banyak menganggap dirinya sebagai orang baik. Mereka terlalu membanggakan dirinya tentang kerja mereka. Mereka ingin menyombongkan kebaikan dan memamerkan hasil pekerjaan mereka. Dengan bibir mereka berkata bahwa mereka orang berdosa, tetapi mereka berlaku seolah-olah mereka adalah orang baik. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kebaikan di dalam diri mereka dan tidak bisa melakukan yang baik, tetapi mereka berusaha mendustai orang lain dan bahkan kadangkala mendustai diri mereka sendiri. Kita tidak akan mungkin menjadi sepenuhnya jahat. Pasti di dalam diri kita ada juga kebaikan. Oleh karena itu, mereka melihat diri sendiri dan berkata, "Ya ampun, mengapa dia lakukan hal itu? Pasti sangat lebih baik kalau ia tidak melakukan hal itu. Ia pasti akan lebih baik kalau ia berkata seperti ini. Saya rasa lebih baik mengajarkan Injil dengan cara begini dan begini. Ia sudah lama menjadi orang Kristen, jadi saya rasa ia harus menunjukkan perbuatan yang baik. Saya memang baru saja menjadi orang Kristen, tetapi perbuatan saya jauh lebih baik daripada perbuatannya." Mereka mengasah pisau di dalam hati mereka. "Tunggu saja, kamu akan melihat bahwa saya tidak seperti kamu. Jadi kamu merasa dirimu lebih baik daripada aku? Tunggu saja. Dalam Alkitab tertulis bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Saya tahu ayat itu cocok untuk saya. Tunggu saja dan saya akan menunjukkannya kepadamu." Mereka menipu mereka sendiri. Walaupun dia akan melakukan hal yang sama kalau ia menghadapi situasi yang sama, tetapi ia menghakimi orang lain. Kemudian kalau ia diberi kesempatan untuk berdiri di depan seperti orang lain, ia akan mendapati bahwa dirinya juga sama gemetar dan gugupnya seperti orang lain. Para pengkhotbah seharusnya hanya memandang kepada Allah dan tidak memulai dengan memikirkan mengenai apa yang dipikirkan orang lain. Kalau mereka memulai dari pandangan yang salah, mereka tidak akan bisa berkhotbah. Sewaktu manusia ditanyakan bahwa apakah mereka bisa berbuat baik, kebanyakan mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak bisa. Tetapi mereka menghayal bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Oleh karena itu kemudian mereka berusaha keras sampai mereka mati. Mereka berpikir bahwa mereka mempunyai kebaikan di dalam hati mereka. Mereka juga berpikir bahwa mereka sendiri cukup baik. Tanpa memperhatikan berapa lama mereka sudah dilahirkan kembali, bahkan mereka yang sudah mendapat banyak kemajuan di dalam pelayanan Allah akan berpikir, "Saya bisa melakukan ini dan itu untuk Allah." Akan tetapi kalau kita mengeluarkan Allah dari kehidupan kita, apakah kita bisa melakukan kebaikan? Apakah ada kebaikan di dalam diri manusia? Bisakah ia berbuat yang baik? Manusia tidak mempunyai kemampuan melakukan kebaikan. Kapan saja manusia berusaha untuk berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, ia berdosa. Beberapa orang mengesampingkan Yesus setelah mereka diselamatkan dan berusaha melakukan kebaikan dari dirinya sendiri. Yang ada di dalam diri kita hanyalah kejahatan saja, dan oleh karena itu kita hanya bisa melakukan kejahatan. Dengan kekuatan kita sendiri, meskipun kita sudah diselamatkan, kita hanya melakukan yang salah. Itulah realitas kedagingan kita. Apa yang selalu kita lakukan, yang baik atau yang jahat? Yang jahat. Di dalam buku pujian, "Pujilah Tuhan," ada sebuah lagu yang berbunyi seperti ini. "Tanpa Yesus kita hanya akan tersandung. Kita seperti kapal di tengah samudra tanpa layar." Tanpa Yesus kita hanya bisa berbuat dosa. Kita adalah menjadi benar hanya karena kita sudah diselamatkan.
dan pada kenyataannya kita adalah orang jahat. Rasul Paulus mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Roma 7 ayat 19. Kalau seseorang ada di dalam Yesus, hal itu tidak penting. Akan tetapi kalau dia tidak ada di dalam Dia akan berusaha melakukan yang baik di hadapannya. Akan tetapi semakin keras dia berusaha, semakin dia mendapati dirinya melakukan kejahatan. Bahkan Raja Daud mempunyai sifat dasar yang sama. Ketika negaranya damai dan makmur, dia mulai melihat-lihat dari sotoh rumahnya. Dia melihat sesuatu yang sangat menggoda dan jatuh ke dalam kesenangan sensual. Bagaimana keadaannya ketika dia melupakan Allah? Dia yang sungguh-sungguh jahat. Dia membunuh Uria dan mengambil istrinya, tetapi dia tidak bisa melihat kejahatannya sendiri. Dia membuat alasan untuk perbuatan-perbuatannya sendiri. Dan pada suatu hari, Nathan pergi menghadap Daud lalu berkata, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. 2 Samuel 12 ayat 1-4. Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kemarahannya begitu besar sampai dia berkata, dia mempunyai banyak ternak dan dia bisa mengambil seekor saja domba dari antara ternak-ternaknya sendiri. Tetapi dia mengambil satu-satunya domba milik orang miskin itu untuk memberi makan tamunya. Dia harus mati. Dan Nathan berkata, engkaulah orang itu. Kalau kita tidak mengikuti Yesus dan ada di dalam Dia, bahkan orang yang sudah mengaku dilahirkan kembali sekalipun bisa jatuh ke dalam kesalahan yang sama saja. Hal ini juga sama bagi semua orang, termasuk mereka yang setia. Kalau kita tersandung mempraktekkan kejahatan tanpa Yesus. Jadi saat ini kita berterima kasih lagi bahwa Yesus menyelamatkan kita meskipun di dalam diri kita ada kejahatan. Saya ingin berteduh di bawah naung salib. Hati kita mendapat kelegaan di bawah naungan penyelamatan Kristus. Tetapi kalau kita pergi dari naungan salib itu dan mencari kelegaan dari diri kita sendiri, kita tidak akan pernah mendapat kelegaan. Allah memberikan kepada kita kebenaran iman sebelum ada hukum Taurat. Apa yang terlebih dahulu? Iman atau hukum Taurat? Iman. Rasul Paulus berkata bahwa Allah memberikan kepada kita kebenaran iman terlebih dahulu. Kebenaran iman ada terlebih dahulu. Allah memberikan hal itu kepada Adam dan Hawa, kepada Kain dan Habel, lalu kepada Set dan Henok, terus kepada Nuh, lalu kepada Abraham, Ishak, kepada Yakub dan 12 orang anaknya. Meskipun tanpa hukum Taurat mereka menjadi orang benar di hadapan Allah melalui iman di dalam firman-Nya. Mereka diberkati dan mendapat kelegaan melalui iman mereka di dalam firman-Nya. Dan kemudian keturunan Yakub tinggal di Mesir sebagai budak selama 400 tahun karena Yusuf. Lalu Allah membimbing mereka keluar ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Musa. Akan tetapi selama masa 400 tahun perbudakan, mereka melupakan kebenaran iman.
Kemudian Allah membawa mereka menyeberangi Laut Merah melalui mujizatnya dan membawa mereka ke padang gurun. Sewaktu mereka mencapai padang gurun Sin, Dia memberikan kepada mereka hukum Taurat di Gunung Sinai. Dia memberi mereka 10 firman Allah yang memiliki 613 perincian. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dia memberikan hukum Taurat kepada mereka supaya mereka mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Ia memberikan hukum Taurat agar manusia mengerti apa yang disukai dan yang tidak disukai Allah, dan untuk menyatakan kebenaran dan kekudusannya. Semua orang Israel yang telah diperbudak di Mesir selama 400 tahun menyeberangi Laut Merah. Tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Mereka tidak mengenalnya. Pada saat mereka hidup sebagai budak selama 400 tahun, mereka sudah melupakan kebenaran Allah. Mereka tidak memiliki pemimpin. Yakub dan Yusuf adalah pemimpin mereka, tetapi keduanya telah lama mati. Dan nampaknya Yusuf gagal dalam mewariskan imannya kepada kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Oleh karena itu, bangsa Israel perlu menemukan dan bertemu dengan Allah karena mereka telah melupakan kebenaran Allah. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada mereka kebenaran iman terlebih dahulu dan kemudian memberikan kepada mereka hukum Taurat setelah mereka melupakan iman itu. Allah memberikan hukum Taurat untuk membawa mereka kembali kepadanya, untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menjadikan mereka sebagai umatnya, umat Abraham. Maka Allah memerintahkan mereka untuk disunat. Tujuannya dalam memanggil mereka adalah pertama-tama untuk membuat mereka tahu bahwa ada Allah dengan menetapkan hukum, dan yang kedua adalah untuk membuat mereka tahu bahwa mereka berdosa di hadapannya. Ia ingin agar mereka datang ke hadiratnya dan menjadi umatnya dengan menerima penyelamatan melalui korban penyelamatan yang diberikan Allah kepada mereka. Dan ia menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya. Bangsa Israel diselamatkan melalui hukum atau sistem korban dengan percaya kepada Mesias yang akan datang. Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the blood has been won. What a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka sing me? How can Saka and Obishi? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka?
from the beginning. The splendors of the King. God, Lord, humanity. Their dirty eyes rejoice. Their dirty eyes rejoice. You up in chain in time, and darkness shall to hide, and never there before, and never there before. How can without God? Deal with me, how can without God? And always see how can